Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 241-245. Omong kosong, reaksi pertama Jericho Lee adalah dia tidak mempercayainya. Berapa banyak orang yang dijebak Bao Ziming? Terakhir kali 3 orang secara diam-diam mengganti bahan obat dan bersiap menjebaknya, berapa hari telah berlalu. 3 orang itu sangat bodoh, ini lagi trik lama. Saya tidak berbicara omong kosong. Kamu tidak tahu kalau mereka bertiga diam-diam mengganti obatnya dan memasukkan benda lain ke dalam obatnya sehingga operasinya gagal dan membebankan tanggung jawab padamu, Kuang menjelaskan dengan tenang. Mendengar ini, Jericho Lee mengerutkan kening, aku tidak percaya itu. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Saya tahu Anda tidak mempercayainya, jadi saya sudah bersiap sebelumnya, Kuang Ziming mengeluarkan botol kecil dan melemparkannya ke tangan Jericho Lee. Buka untuk Jericho Lee dengan ragu membuka tutup botolnya dan meletakkannya di ujung hidungnya untuk menciumnya. Wajahnya sedikit berubah, ini adalah hidrogen peroksida. Ya. Hidrogen peroksida digunakan untuk desinfeksi. Mereka mencampur hidrogen peroksida dengan garam normal dan glukosa. Saya pikir Anda harus sangat jelas tentang konsekuensi dari melakukan hal tersebut. Garam normal dan glukosa adalah hal yang memenuhi kebutuhan fisiologis dasar pasien, dan hidrogen peroksida tidak dapat diminum sama sekali. Ini bukan obat untuk mengobati penyakit. Suntikan ke dalam tubuh manusia tidak ada bedanya dengan racun, pasien kemarin sudah sakit bertahun-tahun, lemah sekali, imunitasnya lemah, kalau disuntik hidrogen peroksida pasti mati. Kalau pasien meninggal, tentu saja operasinya gagal, dan penelitian medis Chang Xuande selama bertahun-tahun akan hancur. Jika dia tidak mengatakannya, reputasinya akan tercela. Wajah Jericho Lee tenggelam, menatap Kuang Ziming, sebotol hidrogen peroksida tidak berarti apa-apa. Bagaimana jika kamu sengaja menanamnya? Dia tidak akan mempercayai perkataan Kuang Ziming hanya karena Kuang Ziming mengucapkan beberapa patah kata. Bagaimanapun, Kuang Ziming dan Bao Ziming pada awalnya adalah satu kelompok, dan mereka berempat tidak menjebaknya. Apa jika Kuang Ziming mempermainkan Bao Ziming kali ini? Tidak mudah untuk dibodohi. Kuang Ziming menarik napas ringan. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Kamu tidak memperhatikan apa yang terjadi kemarin kan? Diingatkan akan hal ini, Jericho Lee mengenang saat berada di ruang operasi kemarin, ia menemukan 4 orang saling dorong dan dorong. Sepertinya ada kontradiksi. Saat itu, dia tidak peduli. Sekarang dia berpikir perkataan Kuang Ziming mungkin benar. Bagaimanapun, mereka berempat tidak akan saling bertentangan tanpa alasan. Namun, baiklah, ikut aku. Kuang Ziming berbalik dan berjalan menuju aula rumah sakit. Jericho Lee memutar alisnya dan mengikutinya dengan curiga. Dia ingin melihat obat apa yang dijual Kuang Ziming di labu tersebut. Ketika mereka sampai di aula rumah sakit, Bao Ziming dan istrinya sedang makan siang. Ketika mereka melihatnya, wajah mereka berubah, tetapi segera mereka berbalik ke arah lain seolah-olah mereka tidak melihatnya. Kuang Ziming menatap Jericho Lee, mendatangi ketiga orang itu, mengangkat tangannya dan melakukan gerakan yang tidak terduga. Muncul. Dia menepuk bahu Jericho Lee dengan senyum hangat di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, jika kamu punya waktu di malam hari, ayo kita makan malam bersama. Jericho Lee tertegun dan melihat senyuman dan kabut Kuang Ziming. Apakah orang ini gila? Dia sama sekali tidak mengerti perkataan Kuang, tapi dia segera mengerti maksud Kuang, karena dia melihat setelah Kuang selesai berbicara, Bao Ziming mengubah wajah mereka. Muncul. Bao Ziming membanting sumpitnya ke atas meja dan menatap Kuang seolah ingin memakan orang. Ekspresi Yan Zhou dan Mao Hai serupa, dan mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan berusaha sekuat tenaga menahan amarah mereka. Mata Jericho Lee sedikit menyipit. Dia melihat ekspresi ketiga orang itu dengan jelas menatap seorang pengkhianat yang mengkhianati kubunya sendiri. Kemarahan yang tak tertahankan mengingatkannya bahwa Kuangzi mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak perlu makan. Saya tidak punya waktu. Jericho Lee mencibir dari sudut mulutnya dan memandang bolak-balik ke arah ketiga orang itu. Aku ingin ngobrol baik dengan kalian bertiga. Begitu wajah Bao Ziming berubah, dia menoleh dan menatapnya, apakah kamu tahu semua tentang itu? Ini sama saja dengan mengakui apa yang telah mereka lakukan. Senyuman di wajah Jericho Lee menghilang, kalian bertiga benar-benar lebih berani dari yang kubayangkan. Kenapa? Benci saja aku. Bahkan tuannya ingin menimba air. Tentu saja, bajingan ini menceritakan semuanya padamu. Bao Ziming memelototi Kuang Ziming. Kuang Suming mengulurkan tangannya, wajahnya tenang, dan dia tidak melihat sedikit pun tanda ketakutan. Sekarang dia sudah melakukannya, jangan takut pada orang lain. Terlebih lagi, aku sudah menjelaskan sekarang bahwa daripada membuang waktuku bertengkar denganmu, lebih baik aku meringankan hubunganku dengannya dan menunjukkan diriku di depan. Dari tuanku. Ini mengejutkan Jericho Lee, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kamu brengsek jatuh cinta padanya, dasar pengkhianat. Meski mereka sudah menebaknya sejak lama, mereka tetap geram saat mendengar Kuang Ziming berkata begitu. Pengkhianat. Kuang Ziming mendengus dingin, karena kamu akan menyeret Sifu ke dalam air, aku tidak bersamamu.
Bahkan jika kamu tidak dapat menempatkan identitasmu di tempat yang tepat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan lebih banyak orang? Kata-kata seperti ini adil dan benar, yang secara langsung menarik garis yang jelas dengan ketiga orang tersebut. Kamu Bao Ziming sangat marah. Dia ingin melakukannya, tapi dia agak takut. Kenapa tidak? Bahkan Sifu berani menyeretnya ke dalam air, tapi dia tidak berani melakukannya. Kuang Ziming mencibir, nadanya penuh dengan penghinaan, bahkan jika kamu tidak memiliki keberanian, apakah kamu masih ingin bersaing untuk mendapatkan murid formal? Bao Ziming tidak tahan, tetapi dia dihentikan oleh Yan Zhou dan Mao Hai. Kuang Ziming mendengus dan berbalik untuk pergi. Jericho Li memandang ketiga pria itu dan berkata sambil tersenyum, untungnya, kamu juga murid dari guru. Jika kamu membunuhku, Tuan akan merepotkanku. Tapi jangan berpikir Anda bisa tidak bermoral. Aku bisa mengirimmu ke neraka kapan saja. Begitu kata-kata itu terdengar, dia mengambil piring di depan mereka bertiga dan memercikkannya ke wajah mereka. Ah, panas sekali, wajahku. Mataku, ini membunuhku. Ketiganya meratap dengan sedih, dan minyak langsung tumpah ke mata mereka, membuat mereka sengsara dan malu. Ini pelajaran untukmu. Itu milik otak keledai. Itu tidak akan pernah diingat untuk waktu yang lama. Dengan itu, Jericho Li berbalik untuk pergi, meninggalkan ketiganya meratap. Kebenaran kata-kata Kuang Ziming telah dikonfirmasi. Dia tidak perlu bersikap sopan untuk mengetahui bahwa ketiga orang itu menjebaknya. Naik lagi kemarin. Awalnya hubungannya dengan ketiga orang itu sangat buruk, tapi sekarang dia tidak ingin menjaga perdamaian yang dangkal. Adapun merobek wajahnya atau tidak, tiga kata, tidak masalah. Bab 242. Yah, apa yang kukatakan itu benar, bukan? Kuang Ziming tersenyum tipis dan menatap Jericho Li dengan bangga. Jericho Li, setenang air, mengangguk, yah, apa yang kamu katakan kali ini benar. Kata-katanya sangat enggan, dan nadanya tidak terlalu tidak sabar. Kuang Ziming mengerutkan kening, kenapa, menurutmu aku usil? Tidak. Yah, sepertinya kamu tidak memilikinya, kata Kuang dengan suara tidak puas. Jika bukan karena aku, mereka bertiga akan berhasil. Bahkan jika Anda menyembuhkan pasiennya tetap akan mati. Jika pasien meninggal, operasinya akan gagal. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari operasi yang gagal? Anda tidak perlu mengingatkan saya sangat jelas, kata Jericho Li dengan ekspresi acuh tak acuh. Karena Anda mengetahuinya, Anda tidak ingin menunjukkan sikap itu kepada saya, bukan? Kuang Ziming adalah sangat kesal. Dia pikir sangat sulit untuk berbicara dengan orang ini. Jericho Li acuh tak acuh, saya pikir kamu melakukan kesalahan, kamu membantu saya ucapkan terima kasih. Tetapi hanya karena Anda telah membantu saya, bukan berarti apa yang telah Anda lakukan sebelumnya dihapuskan. Dia ingat dengan jelas bagaimana Kuang Suming dan keempat anak buahnya berusaha sekuat tenaga untuk mengincarnya dan bahkan menyakiti teman-temannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukanlah orang yang berpikiran luas. Dia ingin membuatnya melupakan kebencian masa lalunya dengan melakukan dua hal. Perbuatan baik, mimpi. Kamu. Kuang Ziming hanya ingin marah, tetapi begitu dia memikirkan situasinya saat ini, dia segera menahan amarahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, maafkan aku atas apa yang kulakukan padamu di masa lalu. Aku tahu kamu membenciku, tapi aku sudah menjelaskan bahwa bertengkar denganmu tidak akan berhasil. Guru, Anda adalah orang yang paling penting, dan murid resminya kemungkinan besar juga adalah Anda. Saya tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan lawan yang tidak bisa saya kalahkan. Kamu boleh terus membenciku, tapi aku akan terus membantumu di masa depan. Reformasi. Melihat Kuang Ziming dengan wajah yang tulus, Jericho Li tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan kata tersebut. Dia merasa bahwa Kuang Ziming sekarang benar-benar berbeda dari Kuang Ziming yang dia kenal sebelumnya. Kuang Ziming, di masa lalu, bisa bergabung bekerja sama dengan Bao Ziming untuk mengetahui jumlah murid resminya. Dia adalah penjahat kejam yang akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya sendiri. Kuang Ziming sekarang mengetahui keadaan saat ini, mengetahui identitasnya sendiri, dan bahkan merencanakan masa depannya sendiri dengan bijak. Dia telah kehilangan miliknya permusuhan sebelumnya dan akan mengambil inisiatif untuk membantu orang lain. Dia adalah pria yang cerdas dan baik hati. Yang manakah dia sebenarnya? Jericho Li bingung sejenak. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Kuang Ziming. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa semua yang dilakukan Kuang Ziming memiliki tujuan lain, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak punya rencana apapun untuk Kuang Ziming, dan Kuang Ziming benar-benar tidak memiliki ancaman terhadapnya. Apakah Kuang Su benar-benar berubah pikiran dan menjadi manusia baru? Jericho Li tidak bisa menahan diri untuk menebak. Dia memikirkannya dan berkata, apakah kamu serius? Aku mengincarmu karena aku punya konflik kepentingan denganmu. Hanya ada satu murid resmi, yang sama untuk Bao Ziming dan mereka. Tapi sekarang Tuan lebih menghargaimu. Aku melihat dengan jelas bahwa kita tidak akan punya peluang. Jumlah murid formal pada akhirnya akan menjadi milikmu. Tanpa manfaat dari orang buta, aku berpikir jernih, aku ingin berteman denganmu. Mata Kuang Zi cerah dan nadanya tulus. Dia berharap bisa menggerakkan pihak lain. Alis Jericho Li terkunci.
Dia ingin menemukan celah dalam kata-kata Kuang Ziming, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Akar kontradiksi antara murid mereka terletak pada jumlah murid formal. Jika kita mengesampingkan tingkat ketertarikan ini kompetisi, aku khawatir dia akan memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan mereka berempat. Aku percaya padamu untuk saat ini, tapi bukan berarti apa yang kamu lakukan di masa lalu tidak ada. Jericho Lee berbalik dan pergi. Kuang Ziming tertegun, memikirkan arti kata-kata Jericho Lee. Dia berpikir lebih dari 10 menit sebelum dia merenungkannya, dan wajahnya tampak bahagia. Jericho Lee menerima kebaikannya, tetapi karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dia tidak bisa melambat untuk sementara waktu. Butuh waktu untuk menghilangkan kebiasaan buruknya. Dengan kata lain, dia mendapat kepercayaan dari Jericho Lee. Meski kepercayaan ini hanya kepercayaan awal, namun berarti hubungan antara dirinya dan Jericho Lee akhirnya mereda dan tidak lagi kaku seperti dulu. Bagus. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan kepercayaan penuhnya. Mulut Kuang Ziming terpikat, dan cahaya aneh melintas di matanya. Semuanya berjalan sesuai keinginannya. Alasan mengapa Jericho Lee memilih menerima kebaikan Kuang Ziming juga merupakan keputusan setelah mempertimbangkan dengan matang. Ketika pertama kali datang ke sekolah kedokteran Suande, dia bermaksud berteman dengan mereka berempat. Sayangnya, keempatnya tidak menganggap serius kebaikannya. Sebaliknya, mereka mengincarnya lagi dan lagi. Akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Namun, 5 orang selalu melihat ke atas tetapi tidak melihat ke bawah. Tidak baik ada orang yang terlalu banyak merepotkan, apalagi banyak teman, itu jauh lebih baik daripada banyak musuh. Hanya saja Bao Ziming sama sekali tidak memperlakukannya sebagai teman. Dia hanya memperlakukannya sebagai musuh. Kuang Ziming memilih mengubah musuh menjadi teman. Sejujurnya, dia bersedia melakukannya. Selama Kuang Ziming tulus, dia tidak keberatan mengabaikan kebenciannya sebelumnya. Dia bukan perawan, tapi dia bukan tipe orang yang membalas dendam atas segalanya. Orang-orang sudah meminta maaf dan membantunya 2 kali. Ini obat yang bagus. Terlalu tidak baik baginya untuk menolak orang lain yang jauhnya ribuan mil. Tentu saja perseteruan sebelumnya terlalu dalam. Butuh waktu untuk menghilangkan jerawat di hatiku. Seiring berjalannya waktu, hanya tersisa setengah bulan di bulan Maret. Selama ini, perasaan buruk Jericho Lee terhadap Kuang Ziming berangsur-angsur hilang. Walaupun tidak sampai pada hal yang perlu dibicarakan, tapi setidaknya bertemu ngobrol sederhana, itu juga teman biasa. Tentu saja, Kuang Ziming secara sengaja atau tidak sengaja menawarkan bantuan kepada Jericho Lee, yang membuat persahabatan mereka segera kokoh. Tirai ini menutupi mata Bao Ziming, yang tidak diragukan lagi membuat mereka sangat menderita. Sebanyak yang mereka inginkan, mereka akan menderita. Melihat mantan sekutunya mencapai kesepakatan dengan musuh dan hubungan mereka masih sangat kuat, kita bisa membayangkan tekanan di hati mereka. Tidak ada kabar dari sekolah seni bela diri Tenghai. Saya telah menghubungi master sekolah seni bela diri Tenghai. Wajah Mu Huang menjadi cerah. Apa yang mereka katakan? Pengurus rumah tangga mengacungkan jari, mereka membuat syarat, mengatakan bahwa selama tuan rumah menyetujui syarat ini, dia akan melakukannya. Katakan saja. Dengan syarat mereka menginginkan 100.000. Pengurus rumah tangga berkata dengan suara rendah, selama kamu memberikan uang segera, mereka dapat mengirim ahli dengan lebih dari 7 bagian sabuk hitam untuk membersihkan anak itu. Titik petik 2. 7 sabuk hitam. Apa itu cukup? Mu Huang tidak peduli dengan uang. Reaksi pertamanya adalah dia khawatir kekuatan sabuk hitam bagian ke-7 tidak cukup untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee. Yang bisa menangkap semua orang yang terjatuh dari lantai 4 dan masih tidak terluka. Bab 243. Pengurus rumah tangga mengangguk dan menjawab, ini sudah cukup. Meskipun anak itu sedikit jahat, paling-paling dia hanyalah anak nakal. Bisakah dia menjungkir-balikkan dunia? Orang-orang dari sekolah seni bela diri Tenghai telah berjanji bahwa jika sabuk hitam 7 orang tidak bisa membereskan bocah itu, mereka akan mengirim ahli yang lebih kuat di masa lalu. Mendengar ini, Mu Huang merasa lega, yah, aku berjanji pada persyaratan mereka, biarkan mereka melakukannya sesegera mungkin. Sekolah seni bela diri Tenghai berjanji bahwa jika 7 bagian sabuk hitam tidak dapat menyelesaikan tugasnya, dia akan terus mengirimkan ahli yang lebih kuat untuk melaksanakan tugas tersebut, yang membuatnya merasa lega. Ya Pak. Malam itu, Jericho Lee merasa lapar dan keluar mencari makanan. Namun begitu sampai di gang menuju jalan jajan, dia dihadang oleh sekelompok orang. Wah, aku sudah lama menunggumu. Siapa kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Begitu dia keluar dari rumah sakit di pagi hari, Jericho Lee memperhatikan ada seseorang yang mengikutinya, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengikutinya sampai ke gang. Ada orang lain di gang, menghalangi jalannya. Pemimpinnya mencibir, nak, buka matamu. Kamu tidak boleh memprovokasi siapapun. Begitu Jericho Lee mendengar ini, dia tahu bahwa seseorang telah mempekerjakan orang-orang ini untuk mengganggunya. Dia segera memikirkan Mu Huang, apakah Mu Huang mengirimmu? Nak, kamu pintar. Tapi orang pintar seperti itu tidak punya otak untuk memprovokasi dia. Tahukah kamu cara menulis kata-kata mati? Udong mencibir. Saya tidak tahu bagaimana menulis kematian. Saya hanya tahu bahwa orang seperti dia harus masuk neraka. Jericho Lee tidak mengerti mengapa Mu Huang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan statusnya terhadap orang seperti Zhu Dadao.
Kata-katanya membuat kesal beberapa orang. Brengsek, menurutku kamu bosan hidup. Kamu membicarakannya di sini. Jika aku tidak memberimu warna hari ini, kamu tidak akan tahu kekuatan sekolah seni bela diri Tenghai. Hentikan omong kosong itu dan jatuhkan orang-orang itu. Wudong minum besar, ketiga adik lelaki itu segera bergegas menuju Jericho Lee. Ketiga orang tersebut bertempur secara terpisah, menyerang dari kiri ke kanan dan dari kiri ke kanan, sedangkan orang ketiga menyerang dari depan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan gerakan mereka sangat serasi. Jelas sekali bahwa mereka telah menjalani pelatihan khusus. Huo. Pria di tengah mengayunkan tinjunya dan memukul kepala Jericho Lee secara langsung, cepat dan ganas. Pria di sebelah kanan mengangkat kakinya dan menyerang perutnya. Kerja sama ketiganya bisa dikatakan kedap air, menyerang seluruh bagian tubuh manusia yang rentan. Begitu mereka tidak terbunuh, mereka akan kehilangan setengah dari efektivitas tempurnya. Bersenandung. Menghadapi serangan ketiga pria itu, Jericho Lee tidak panik. Jejak sarkasme muncul dari sudut mulutnya. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih tinju yang datang dari tengah dengan suara. Dengan baik. Wajah pria itu tiba-tiba berubah saat melihat tinjunya tersangkut. Klik. Sebelum sempat bereaksi, tiba-tiba Jericho Lee memutar pergelangan tangannya, hanya mendengar suara patah yang tajam, namun pergelangan tangannya langsung patah. Ah! Dia menjerit nyaring dan berlutut. Pada saat yang sama, serangan dari kiri dan kanan terjadi sesuai jadwal. Jericho Lee mendorong kaki kanannya ke tanah dan melompat setinggi 2 meter. Serangan mereka langsung menghantam udara. Di udara, dia memutar pinggang dan perutnya serta menendang kaki kiri dan kanannya. Mereka berteriak dan terbang terbalik dan menghantam tanah. Saat angin musim gugur menyapu dedaunan, namun hanya dengan sedikit usaha bernapas, ketiganya terjatuh ke tanah. Tirai menutupi mata Wudong, yang membuatnya benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Jericho Lee terus jatuh ke tanah. Dia menendang orang-orang di kakinya dan langsung pergi ke Wudong, sekarang giliranmu, orang-orang dari Akademi Seni Bela Diri Tenghai, bukan? Kamu terlihat baik. Melihat Jericho Lee datang, Wudong sedikit ketakutan. Dia berkata dengan marah, kamu memprovokasi sekolah seni bela diri Tenghai saya, kamu mencari kematian. Saat dia menjadi anjing Mu Huang, dia sangat tidak tahu malu. Bukankah Mu Huang memberitahumu bahwa seekor anjing harus memiliki kesadaran seperti seekor anjing? Dengan cibiran di wajahnya, Jericho Lee dengan cepat datang ke sisi lain. Kata, anjing, sangat merangsang Wudong. Dia menjadi sangat marah, mengertakkan gigi dan berteriak, bajingan kecil, jangan sombong. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 7 bagian dari sabuk hitam. Petik 2. Jericho Lee mengedipkan matanya, tapi sedikit tidak terduga bahwa dia masih menjadi master sabuk hitam Taekwondo 7. Untuk membersihkannya, Mu Huang benar-benar rela mengeluarkan uang. Pasti menghabiskan banyak uang untuk mengundang orang seperti itu. Saat dia terkejut, Wudong sudah melompat ke arahnya. Sikat. Wudong adalah gaya awal yang indah. Tubuhnya sedikit tenggelam, kakinya mengangkang, dan dengan bantuan momentum tubuhnya sejenak, ia mengangkat kaki kanannya menghadap tubuh Jericho Lee dan menyapu ke seberang. Keluar dari sini. Jericho Lee gemetar dan minum dengan dingin. Dia mengangkat tinjunya dan mengikat kaki terbang itu dengan punggung tangannya. Dong. Dengan suara yang tumpul, Wudong merasa kakinya tertimpa batu besar. Kekuatannya yang besar seakan mematahkan kakinya. Tubuhnya tidak seimbang di tempat dan terjatuh ke belakang. Tidak. Wudong dengan cepat keluar dari tanah dan berguling untuk membuka jarak. Saat berdiri, Wudong merasa kaki kanannya akan patah, dan wajahnya semakin jelek. Jadi dia meraung liar dan bergegas menuju Jericho Lee lagi. Dia berlari jauh-jauh, tubuhnya melompat dan menendang dada Jericho Lee dengan postur terbang. Satu tembakan akan membunuh. Jurus ini sangat dahsyat, dan mengerahkan seluruh kekuatan Wudong. Namun, Jericho Lee menarik sudut mulutnya, matanya penuh dengan jijik, dan dia melompat dengan kaki kanannya, yang jauh lebih tinggi dari kaki Wudong, 4 atau 5 meter sekaligus. Saya melihatnya menyelam ke Wudong terbang dengan cara yang sama. Wajah Wudong berubah, tapi dia tidak menyangka Jericho Lee akan menggunakan gerakan yang sama. Dia menyadari bahwa itu tidak baik, tetapi sudah terlambat untuk mengubah langkahnya. Bang! Klik! Kaki kanan Jericho Lee menebas lurus dan menendang betis Wudong dengan keras. Suara retakan tiba-tiba terdengar, yang sangat keras di gang yang gelap. Ah, Wudong berteriak getir. Dia jatuh ke tanah seperti meteorit. Dia menutupi kakinya dengan tangannya dan meratap dengan sedihnya. Menendang. Jericho Lee, seekor burung layang-layang yang indah, mendarat dengan mantap dan tidak terluka. Udara tiba-tiba menjadi tenang. Ketiga adik laki-laki yang baru saja dipukuli itu memandang Wudong dan Jericho Lee yang berteriak, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Semuanya tampak kusam dan seperti tanah. Mereka tidak percaya. Di mata mereka, Wudong, master 7 bagian sabuk hitam yang tak terkalahkan, begitu mudahnya ditendang dan kakinya patah. Jericho Lee berjalan perlahan di depan Wudong dan menatapnya. Kaki bersulam Huakuan, juga dengan 7 sabuk hitam. Bab 244. Konyol kalau dikatakan kekuatan sabuk hitam Wudong sudah sangat kuat di hadapan orang lain.
Namun di mata Jericho Lee, trik yang baru saja digunakan Wudong penuh kekurangan dan tidak memiliki kekuatan. Itu hanya sulaman kaki Huakuan. Kamu, Wudong pucat dan menutupi kakinya. Ekspresinya menyakitkan dan bengkok. Dia menjadi gila. Dia memiliki 7 sabuk hitam. Ia juga seorang master di sekolah seni bela diri Tenghai. Tapi ketika dia sampai di mulut Jericho Lee, dia menjadi kaki bersulam Huakuan. Kamu bercanda. Jika kekuatan semacam ini adalah kaki sulaman Huakuan, tidak banyak yang disebut ahli pada masa itu. Mengabaikan amarahnya, Jericho Lee berkata, apa manfaat yang diberikan Mu Huang padamu sehingga kamu bisa tergerak? Kenapa kekuatanmu begitu kuat? Wajah Wudong dingin dan berkeringat, dan dia tidak dapat memahaminya. Dalam informasi yang diberikan Mu Huang kepadanya, kekuatan Jericho Lee berada pada level terbaiknya dengan Feng Qing dan Long Wu. Informasinya tidak cocok. Menjawab pertanyaan saya. Mata Jericho Lee dingin. Orang ini bahkan berani bicara omong kosong. Wudong merasakan semangat membunuh yang kuat. Dia membuat Ling Ling menggigil. Tenggorokannya berguling dan berkata, 100.000, dia memberi kami 100.000 untuk membunuhmu. 100.000. Jericho Lee sedikit menyipitkan matanya dan merenung dalam nada suaranya, saya tidak menyangka bahwa hidup saya cukup berharga. Wudong gemetar dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Kami sekolah seni bela diri Tenghai memiliki 9 master sabuk hitam. Jika kamu membunuhku, sekolah seni bela diri Tenghai tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kamu mengancamku. Wajah Jericho Lee menjadi dingin dan tiba-tiba mengangkat kakinya untuk menginjak kepalanya. Dong. Tengkorak Wudong tertekuk di tanah, dan kulitnya bergesekan dengan tanah beton gang. Darah segera mengalir keluar. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengeluarkan udara. Kamu tidak bisa membunuhku. Tolong jangan bunuh aku. Aku salah. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Wudong takut. Sebelum rasa takut akan kematian, dia bukanlah siapa-siapa. Jericho Lee mendekatkan wajahnya dan menatapnya dengan sinis. Sekarang kamu tidak mengerti sepatah kata pun. Untuk menjadi seekor anjing, kamu harus memiliki kesadaran menjadi seekor anjing. Kamu harus tahu bahwa akan ada akhir seperti itu ketika kamu bekerja untuknya sebagai seekor anjing. Wudong sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Dia meminta belas kasihan dengan suara sedih, tidak. Dengan teriakan melengking yang tiba-tiba, tenggorokan Wudong langsung remuk, dan dia kehilangan nafas di tempat. Darah mengalir dari mulutnya. Dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dan matanya terbuka lebar. Pada saat kematiannya, dia tidak mengerti mengapa hal yang tampaknya baik menghasilkan banyak uang dengan sia-sia ini akan merenggut nyawanya sendiri. Mati Tuan Wu sudah mati. Bunuh, tolong, bunuh. Selangkangan, dengan ekspresi ketakutan yang tak terkatakan. Mereka berteriak, bangkit dari tanah, merentangkan kaki dan berlari. Bisakah kamu lari? Jericho Lee sangat kedinginan. Dia tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Dia adalah tidak pernah sopan kepada musuh yang menginginkan nyawanya. Dia mengelak, bergegas menuju adik laki-laki yang melarikan diri, meraih leher pria itu dan memutar punggung tangannya. Klik. Adik laki-laki itu mematahkan lehernya dan mati di tempat. Dia menangkap adik laki-laki lainnya dan menghancurkannya. Tenggorokannya dengan cara yang sama. Ketika tiba giliran terakhir, dia berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Tolong, jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati. Aku hanyalah pembuat onar di sekolah bela diri Tenghai. Mereka memaksa saya untuk datang ke sini. Itu bukan urusanku. Tolong jangan bunuh aku, dia bertanya dengan kepala berdebar-debar dan air mata. Jericho Lee menatapnya tanpa ekspresi, lupa apa yang kamu katakan sebelumnya. Tindakan kau tahu adik kecil tiba-tiba berhenti, ekspresi kaku-kaku, sepertinya tidak dilewati tikungan. Jericho Lee tegas dan lugas. Dia meraih lehernya dan meremukkannya dengan sekali klik. Adik laki-lakinya menatap matanya. Dia tidak mengerti di mana kesalahannya. Dia sudah memohon belas kasihan. Dong. Jericho Lee melemparkan mayat itu ke tanah, ekspresinya acuh tak acuh, bermuka dua, pikir aku akan tertipu. Sebelumnya, 4 orang berteriak-teriak untuk hidupnya, tapi sekarang mereka bilang itu bukan urusan mereka sendiri. Dia tidak bodoh. Aku akan percaya itu. Melihat sekeliling, dia berbalik dan meninggalkan gang. Dia tidak memiliki beban psikologis untuk membunuh orang-orang di sekolah seni bela diri Tenghai. Karena beberapa orang di Wudong akan disuap oleh Mu Huang, melakukan pembunuhan semacam ini dengan uang membuktikan mereka belum pernah melakukan kegiatan serupa sebelumnya entah berapa banyak orang yang tewas di tangan Wudong. Sekolah seni bela diri Tenghai sangat besar sehingga terdapat banyak orang. Berapa banyak hal berbahaya yang telah Anda lakukan? Meskipun Jericho Lee tidak mengetahuinya, dia yakin jumlahnya tidak sedikit, jadi orang-orang ini pada awalnya bukanlah hal yang baik. Tentu saja, dia tidak akan memiliki beban psikologis jika dia membunuh Wudong. Ketika dia sampai di jalan jajanan, dia menemukan sebuah restoran kecil yang biasa dia makan, memesan sesuatu untuk mengisi perutnya, dan kembali ke sekolah kedokteran untuk melanjutkan mempelajari buku kedokteran. Keesokan harinya, Jericho Lee bangun pagi seperti biasanya, berlari untuk berolahraga dan membersihkan halaman. Sore harinya, Chang Xuande keluar menemui dokter, dan murid-muridnya tinggal di rumah sakit.
Pada pukul 2, seorang pria dilarikan ke rumah sakit. Dia sedang terburu-buru dan sangat bingung. Tolong, Dokter Chang. Apakah Dokter Chang ada di sini? Begitu orang memasuki pintu, mereka berteriak dengan cemas. Jericho Lee melangkah maju, Tuan ini, jangan khawatir, bicaralah perlahan. Pria itu bergegas dan meraih tangan Jericho Lee. Sesuatu telah terjadi. Apakah Dokter Chang ada di sana? Selamatkan orang, cepat. Pria itu berkeringat seperti semut di panci panas, dan kata-katanya tidak jelas. Jericho Lee dengan cepat melakukan gerakan tangan ke bawah, memberi isyarat padanya untuk tenang, kamu tenang sedikit, jika kamu punya sesuatu, tolong jelaskan dulu. Tindakan menekan tangan pun berpengaruh. Pihak lain terengah-engah, sedikit tenang, dan berkata, saya seorang pelayan di hotel terdekat. Seseorang di hotel kami sakit, tetapi ambulans tidak datang. Orang-orang sekarat. Biarkan Dokter Chang datang ke bantu mereka. Tuanku tidak ada di sini, dia keluar, Jericho Lee melihat bajunya, yang memang baju pelayan. Ah, dia tidak ada di sini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pelayan itu panik. Jangan panik, tenang. Jericho Lee berkata secara metodis, dengarkan penjelasanmu, itu pasti keracunan makanan. Tuanku mungkin tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Kalau tidak, aku akan pergi bersamamu. Keracunan makanan, penyakit kecil, tidaklah sulit. Untuk dia obati. Apakah Anda bisa? Tapi pelayan itu tidak mempercayainya. Dia menganggap penampilan Jericho Lee terlalu muda dan tidak bisa diandalkan. Jericho Lee terdiam. Seorang pria berkata, bisakah kamu melakukannya, kepada pria lain, yang merupakan wulong yang sangat besar. Dia berkata dengan sangat serius, tuanku tidak dapat kembali untuk saat ini, kecuali kita tidak dapat menemukan orang lain dalam waktu singkat. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Keracunan makanan bisa besar atau kecil. Jika serius, itu akan membunuh orang. Apakah Anda yakin pasien dapat bertahan sampai tuanku kembali? Bab 245. Aku. Pelayan itu membuka mulutnya. Dia tahu apa yang dikatakan Jericho Lee benar, dan dia tidak berani mengolok-olok kehidupan manusia. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, ikutlah denganku, cepat. Jericho Lee mengangguk dan berbalik untuk mengambil kotak obat. Aku ikut denganmu, Kuang Ziming mengajukan diri dan meminta untuk pergi bersamanya. Jericho Lee tidak menolak, hanya mengangguk, mengikuti pelayan keluar dari rumah sakit. Tak lama kemudian ketiganya sampai di sebuah hotel di jalan terdekat, bernama Furun Hotel. Hotelnya tidak besar. Itu hanya hotel bintang 3. Karena ada yang tidak beres, banyak penonton di depan pintu. Minggir, kalian semua. Pelayan mengusir kerumunan dan membawa Jericho Lee dan Kuang Ziming ke hotel. Saat ini, seorang pria paruh baya dengan wajah kesakitan sedang berbaring di lantai aula hotel. Manajer hotel dan beberapa pelayan berdiri di satu sisi, semuanya bingung. Manajer Lu, dokternya datang. Begitu pelayan masuk, dia berteriak kepada manajer hotel. Perusahaan angkutan darat yang sedang terburu-buru untuk berbalik, mendengar suara petugas dan dengan cepat menoleh untuk melihat, bagus, dokter, datang dan lihatlah. Namun ketika dia melihat penampilan dan usia Jericho Lee, dia tertegun, sangat muda. Jericho Lee mendatanginya, meletakkan kotak obat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pergelangan tangan pasien. Lu Yun menghentikannya dengan cepat, tunggu sebentar. Dengan baik. Jericho Lee tertegun dan menatapnya, ada apa? Apa masalahnya? Ada pertanyaan. Ini masalah besar. Lu Yun menatapnya dan bertanya dengan suaranya, apakah kamu seorang dokter? Ya, saya pengobatan Tiongkok. Jericho Lee agak tidak jelas, jadi dia mengenakan jas putih. Bukankah sudah jelas bagi dokter? Pengobatan tradisional Tiongkok. Lu Yun membelalakkan matanya dan segera menggelengkan kepalanya, apakah kamu seorang pengobatan tradisional Tiongkok? Kamu bercanda, apakah kamu tidak percaya? Omong kosong, apakah ada dokter pengobatan Tiongkok yang begitu mudah? Lu Yun menoleh untuk melihat pada pelayan dan memarahinya, dari mana kamu mendapatkan tipuan dari dua kata dokter cheat itu, dia hampir berteriak. Pelayan itu menggaruk bagian belakang kepalanya dan menjelaskan, saya menemukannya dari rumah sakit di sana. Yang terkenal. Di mana rumah sakitnya dari sini? Anda berbohong kepada saya. Lu Yun menoleh dan menatap Jericho Lee, apakah kamu benar-benar seorang dokter? Jericho Lee menjawab bahwa dia masih terlalu muda. Pihak lain tidak percaya bahwa dia adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, bahkan curiga bahwa dia bukanlah seorang dokter. Dia segera menjawab dengan suara yang dalam, kalau palsu, dijamin. Kentut. Apakah kamu punya dokter TCM yang masih muda? Menurutku kamu pembohong, bukankah kamu? Lu Yun bersenandung dingin, kamu bilang kamu dokter pengobatan tradisional Tiongkok, rumah sakit mana? Siapa masternya? Nada bicara pihak lain membuat Jericho Lee sangat tidak senang. Dia mengerutkan kening dan bersikap dingin, aku bukan dokter, tidak perlu kamu bertanya. Kamu pembohong. Keluar dari sini, Lu Yun berkata dengan nada, seperti yang kuduga, dan memarahi dengan suara marah. Pelayan itu tampak getir dan berkata, manajer, dia benar-benar seorang dokter. Apakah Anda percaya padanya? Omong kosong Lu Yun segera memarahi, saya pikir Anda telah meminum obat yang salah. Kamu gugup di sini. Seperti apa dia seorang dokter? Pengobatan Tiongkok.
Katanya, apakah kamu menarik seseorang dari pinggir jalan, hanya ingin menipuku? Tahukah Anda jika Anda menemukan pembohong seperti itu akan membunuh orang, mengerti? Wajah pelayan itu menjadi pucat ketika dia dimarahi. Saat dia ingin menjelaskan, dia mendongak dan melihat Lu Yun menatapnya dengan mata marah. Dia sangat takut sehingga dia menahan kata-katanya dan tidak berani untuk berbicara lagi. Dia takut dia akan berbicara lagi. Lu Yun sangat marah sehingga dia memecatnya, jadi dia tidak punya tempat untuk menangis. Lu Yun menatap Jericho Lee, marah, mengapa kamu masih di sini? Keluar dari sini. Jika saya tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Lee. Jericho Lee juga marah, tetapi karena kehadiran pasien, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia menahan amarahnya dan berkata, apakah kamu buta, tidak bisakah kamu melihat jas putihku? Tolong jelaskan bahwa kamu yang memintaku datang ke sini untuk menemui dokter, bukan aku. Nada itu langsung membuat Lu Yun kesal, oke, bocah kecil, beraninya kamu menyindir kebutaanku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku menang bukan lu. Dengan itu, dia siap memanggil polisi. Ketika orang-orang melihat keadaan di luar kendali, mereka tidak bisa tidak bersimpati dengan Jericho Lee. Kasihan anak muda, kenapa kamu tidak melakukan hal yang benar dan harus berpura-pura menjadi dokter untuk menipu orang di sini? Kalaupun dirobohkan, jika tidak cepat lari akan mengganggu transportasi darat. Mereka sangat jelas bahwa hotel ini memiliki latar belakang yang sangat besar. Jika mereka tersinggung, mereka takut tidak bisa makan buah yang baik. Hei, Tim Wang, ada penipu kecil di hotelku yang mencari masalah. Kamu harus mengajak orang untuk melihatnya. Ya, kamu harus bergegas. Saya menyeret orang. Jika kamu tidak bisa melepaskan mereka, kamu bisa datang secepatnya. Setelah melapor ke polisi, Lu Yun memandang Jericho Lee sambil mencibir dan berkata, kalian ini kamu akan mati, nak. Wajah Jericho Lee merosot. Kuang Ziming mau tidak mau menarik lengan bajunya dan bertanya dengan suara rendah, apa yang harus aku lakukan? Jika tidak, ayo kita keluar dari sini dan biarkan saja. Tidak mungkin, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Pasien menderita sekarang. Dia tidak bisa pergi. Penonton melihat Lu Yun menelepon polisi dan siap mengirim Jericho Lee ke kantor polisi untuk tur 1 hari. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan dan menunjukkan ekspresi mereka menonton pertunjukan yang bagus. Lu Yun juga lebih bangga. Setiap orang dapat melihat publisitas dan kesombongan di wajahnya. Saat itu, terjadi keributan di luar kerumunan, dan sebuah Bentley yang sangat mewah berhenti di depan pintu hotel. Begitu mobil mewah itu muncul, ditakdirkan untuk menjadi eye-catching. Para penonton langsung melihatnya bersama. 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, turun dari mobil. Kenapa? Bukankah ini Luo Bao, bos Furun? Bagaimana dia bisa datang? Seseorang mengenali identitas mereka dan mau tidak mau mengeluarkan suara terkejut. Pergerakan di luar hotel juga menarik perhatian transportasi darat. Saat dia melihat Luo Bao, wajahnya berubah. Dia bergegas keluar hotel dan menyambutnya dengan senyuman. Tuan Luo, bagaimana kabarmu di sini? Saya akan mengirim seseorang untuk menemui Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Cheng bahkan tidak melihatnya. Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling kerumunan, dan akhirnya memilih Jericho Lee di hotel. Senyum tebal muncul di wajahnya. Dia segera berjalan ke arah Jericho Lee, meraih tangan Jericho Lee dan berkata dengan antusias, Dokter ajaib kecil, saya dapat menemukanmu. Jericho Lee tercengang. Dia tidak mengenal satu sama lain dan bertanya, apakah kamu? Saya ayah Luo Feng. Anda dan Tuan Chang menyelamatkan putra saya beberapa hari yang lalu. Apakah Anda tidak ingat? Luo Cheng menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar ini, Jericho Lee tiba-tiba menyadari, oh, pencuri itu apakah itu anakmu, aktor hantu? Aku baru saja hampir mengucapkan 3 kata tentang perampok makam. Untungnya, aku mengubah lidahku tepat waktu.